Terjerat Cinta Duda. Bab 46. Tuntutan balik. Aku akan jaga kalian sampai titik darah penghabisanku sayang, aku tidak akan membiarkan kalian menderita, aku janji akan selalu ada untuk kalian. Terima kasih Mas, ujar Erla menatap wajah tulus sang suami. Erla sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini. Randy benar-benar lelaki bertanggung jawab. Dia merasa beruntung mendapatkan Randy sebagai suaminya. Mama Randy mencari Randy di seluruh ruangan rumah sakit hingga kakinya sendiri pegal tapi tidak menemukan anak lelakinya itu. Dia tidak percaya kalau Randy tidak ada. Pak Randy sudah lama tidak masuk Pak, dia sedang cuti karena istrinya melahirkan, jelas sang perawat. Melahirkan? Istrinya yang mana? Tanya Papa Bianca. Istri Pak Randy, Ibu Erla. Dahmi, perempuan mana lagi Pak, ujar Mama Bianca. Bukannya mamanya baru mau menjodohkan Randy Pak, kenapa sudah menikah saja, dasar lelaki brengsek dia, umpat Mama Bianca kesal. Siapa yang brengsek? Kalian yang brengsek sampai mencari anak saya ke sini. Apa anak kalian tidak laku sampai segitunya, ucap Mama Fanny yang melihat keluarga Bianca datang mencari Randy. Jangan omongan Anda, karena anak Anda sampai anak kami tidak bisa menikah dengan pengusaha kaya raya, tunjuk Mama Bianca. Hahaha. Pengusaha kaya raya atau pengusaha keliling? Jangan terlalu banyak gaya. Jika benar buktikan anak saya tidak menyukai anak kalian dan tidak pernah menyentuh anak kalian yang terobsesi dengan anak saya, wajah si anak saya tampan dan mapan, ungkap Mama Fanny sombong. Mama Bianca mendekat ingin menamparkan Mama Fanny tapi dihalangi para perawat, lalu segera memanggil satpam agar menghentikan pertengkaran ini. Lepas! Bentak Mama Bianca yang mulai emosi. Saya mau temui direkturnya, pinta Papa Bianca. Bisa Pak, tapi dengan cara baik-baik, bukan begini, kata satpam. Ya Pak, masalah ini harus segera diselesaikan dan Randy harus dipenjara. Mama muak lihat gaya mamanya. Iya Ma. Coba saja kalau bisa, kalian yang akan malu dan mendekam di penjara bukan anak saya, ucap Mama Randy. Randy menyisir rambut Dahmi lembut. Dia mengurus Dahmi dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Besok kita akan pulang sayang, kamu di rumah saja ya, nanti Ardi biar aku yang jenguk sampai kondisinya stabil dan kita bawa pulang ke rumah. Mas, Mama bagaimana? Aku takut, ujar Dahmi pelan. Randy menarik nafas panjang, dia juga berpikir pasti sang mama tidak akan bisa menerima Dahmi begitu saja apalagi kemarin mamanya sempat bilang kalau ingin menjodohkan dirinya. Begini saja, kita kontrak rumah terlebih dahulu sampai kamu benar-benar tenang ya. Iya Mas, rumah kecil juga tidak apa-apa, ujar Dahmi dan diangguki Randy. Ayah Bahtiar dan Nia datang. Setiap pagi ayah dan anak ini selalu rutin datang untuk menjenguk Dahmi hingga siang atau sore. Kapan pulanglah? Tanya Nia. Kemungkinan besok Mbak, jawab Randy. Rumah kalian cukup jauh kalau Mbak nggak bisa lihat kamu tiap hari. Maaf yalah, Mbak juga harus mengurus Mas Ben dan Juna. Iya Mbak, ini saja sudah terima kasih, sahut Dahmi. Tapi mungkin tidak ke rumah kami Mbak, kami ingin mengontrak dulu, lanjut Randy. Kenapa? Dahmi masih trauma dengan Mama. Ya sudah tinggal di rumah kita dulu sajalah, di rumah ayah. Kan lumayan dekat dari rumah Mbak, ayah pun juga bisa mampir ke sana, iya kan ya? Tanya Nia membuat ayah Bahtiar terdiam karena dia merasa tidak punya kuasa atas rumah itu. Itu rumah Mama Nia bersamanya dulu dan sah untuk Nia bukan dirinya. Yah, boleh kan? Tanya Nia lagi. Ayah terserah kamu nak, ayah tidak bisa memutuskan kalau kamu boleh ya ayah. Alhamdulillah, karena hanya kalian anak yang ayah punya, jawab ayah Bahtiar. Ya bolehlah ya, apalagi Dahmi sudah ada Randy yang menjaganya, jawab Nia.
Rumahnya cukup besar dan bersih meskipun satu lantai dan bergaya rumah lama. Kalian bisa sewa pembantu untuk membantu Erla, usul Nia. Dahmi menatap sang suami seperti minta pendapat. Terima kasih Mbak, saya terlalu banyak merepotkan Mbak, ujar Randy. Ren, Dahmi sudah seperti adik kandungku sendiri. Kami cukup lama hidup bersama meskipun banyak pertengkaran tapi tak membuat Mbak dendam Ren. Jika kalian ingin tinggal di rumah ayah silahkan Mbak, justru lebih senang karena rumah itu bisa hidup kembali dan jika Mbak ada waktu Mbak akan melihat Dahmi di sana sekalian nostalgia, ucap Nia sambil terkekeh kecil. Iya, terkadang ayah juga merindukan rumah itu tapi Mbak kalian melarang jika ayah tidur di sana sendirian takut didatangi Gondorwo, celetuk ayah Bahtiar sambil terkekeh membuat mereka semua tertawa. Ayah ada-ada saja, sahut Randy. Lumayan asri ya rumah ya sayang, sejuk. Ini rumah mama Mbak Nia dan ayah dulu Mas, selama aku tinggal di sini tidak ada yang diubah masih tetap sama. Ayah tetap ingin mengenang masa lalunya bersama mamanya Mbak Nia. Terkadang itu yang membuat Mama Dina sering marah dulu dan memicu pertengkaran mereka. Mama Dina sering cemburu, cerita Dahmi. Mereka bercerai atau meninggal sayang. Meninggal? Mama Mbak Nia meninggal karena sakit, jawab Dahmi. Nanti ada pembantu yang datang dari yayasan sayang. Tadi aku sudah minta agar bisa bantu kamu di rumah, agar aku bisa sedikit tenang jika bekerja. Iya Mas, jangan lupa lihat Ardi aku takut malah kenapa-kenapa. Dia anak yang kuat, aku yakin dia mampu melewati semua ini. Buktinya sekarang perkembangannya sangat pesat. Dahmi mengangguk kecil memang benar anaknya itu sudah semakin berisi dan semakin sehat. Papa sudah masukkan laporan ke kantor polisi dan Randy akan segera diperiksa kamu jangan berbohong Bi. Semuanya sudah jelas jangan ada yang kamu tutupi untuk menyelamatkan dokter bejat itu. Bianca hanya diam sebenarnya dia tidak mau sampai urusan ke polisi tapi Randy kini menghilang seperti ditelan bumi hingga tak ada lagi jalan untuk mereka bersatu mau tak mau Bianca meneruskan sandiwaranya ini. Tapi aku masih ingin menikah dengan Mas Randy ya tidak akan ada yang mau menikah denganku. Sudah lupakan dia, nanti biar ayah yang carikan laki-laki lain untuk kamu, jangan ingat dia lagi. Randy menyalakan ponselnya banyak sekali pesan dan panggilan masuk membuatnya tak bisa mengecek dari siapa saja saking banyaknya. Tapi Randy mengerutkan keningnya saat membaca pesan dari rekan kerja Randy yang mengatakan kalau mamanya bertengkar di rumah sakit hingga Randy dilaporkan ke polisi. Apa yang diperbuat mamanya hingga harus berurusan dengan polisi pikir Randy dia segera menghubungi mamanya untuk minta penjelasan. Halo Ma. Randy kamu benar-benar ya, buat malu mama sekarang kamu lari dari masalah. Kamu tahu keluarga Bianca melaporkan kamu ke polisi karena sudah menodai anaknya, oceh Mama Feni membuat Randy tak percaya. Ma sabar dulu, ada apa ini? Tanya Randy baik-baik. Pulang kamu Ren, pulang sekarang juga. Sudah Mama bilang tinggalkan Jakarta ikut Mama ke Surabaya kamu bisa kerja di sana. Kamu masih ngotot di sini dengan segudang masalah. Ma, masalah bisa diselesaikan asalkan Mama mendukungku bukan justru Mama yang menambahkan masalah padaku Ma. Aku sekarang sedang fokus mengurus anak dan istriku. Ceraikan perempuan itu Ren, kamu gila. Anak itu bukan anakmu. Ma stop. Aku tidak mau berdebat dengan Mama hanya karena ini Ma. Aku menyayangi Mama dan juga Dahmi jadi tolong hargai keputusanku. Semua akan berjalan baik-baik saja asalkan Mama tidak menambahkan masalah untukku Ma. Soal Bianca biarkan dia melaporkan apapun itu aku tidak pernah merasa melecehkannya jadi semuanya akan baik-baik saja percaya aku Ma. Tekan Randy membuat Mama Feni terdiam. Apa memang dia yang terlalu keras dengan Randy atau memang Randy tidak pantas untuk Dahmi pikirnya. Randy menutup ponselnya lalu mengusap wajah pelan, dia harus segera ke rumah sakit untuk menyelesaikan permasalahan ini.
dia tidak ingin namanya buruk dan karir yang sudah lama dia bangun hancur begitu saja. Sayang, aku pergi sebentar ya, kamu ditinggal tidak masalah. Tanya Randy lembut. Ya mas, tidak apa-apa, aku juga sudah terbiasa di sini, jawab Dahmi. Randy mencium lembut kening Dahmi lalu pamit pergi. Dia harus segera menyelesaikan permasalahan ini satu persatu karena sudah terlalu lama dia menghilang dan ini akan semakin berlarut. Saya rasa semuanya bisa diselesaikan Ren, asalkan dengan baik-baik dan kepala dingin, itu hanya permasalahan kecil. Saya minta maaf Pak karena saya benar-benar tidak mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Saya sedang sibuk mengurus istri dan anak saya yang sedang di rumah sakit, jelas Randy dan diangguki sang direktur. Saya mengerti posisi kamu saat ini dan itu hanya kesalahan pahaman saja, selesaikan dengan tenang, semua pasti akan ada jalan keluarnya, hanya permasalahan keluarga saja. Iya Pak, terima kasih banyak atas kebijaksanaan Bapak dan dukungan Bapak yang masih mau menerima penjelasan saya. Saya percaya kamu Ren, kamu sudah lama bekerja di rumah sakit ini dan sepertinya saya lebih percaya pada kamu, jawab sang direktur sambil tersenyum kecil. Sekalian lagi terima kasih Pak, saya permisi karena masih banyak yang harus saya selesaikan, pamit Randy tersenyum kecil dia cukup lega dengan keputusan dari direktur rumah sakit yang mendukungnya penuh. Randy bisa bernafas lega karena permasalahan ini sama sekali tidak mempengaruhi pekerjaannya untuk saat ini Randy memang tengah mengambil cuti sampai anaknya keluar dari rumah sakit nanti. Maaf Jeng, sepertinya saya benar-benar tidak bisa memaksa Randy untuk pulang karena pekerjaannya di sini sedang banyak, alasan Mama Fanny. Iya Jeng, saya minta maaf ya jika Dena sudah ada jodohnya di sana ya silahkan saja, ujarnya pasrah karena permasalahan Randy sedang banyak-banyak belum lagi pada Bianca. Iya maaf Jeng, saya minta maaf sekali lagi, ujar Mama Fanny lalu menutup ponselnya. Mungkin dia memang harus sedikit bersabar menghadapi Randy karena semakin dia meminta Randy meninggalkan Dahmi semakin kuat cinta Randy pada perempuan itu, dia harus bermain halus. Terima kasih ya Mbak, aku tidak bisa membalas kebaikan Mbak padaku dan Mas Randy, ujar Dahmi pelan sambil mendekap Nia. Nia terlalu banyak membantu dirinya saat hingga Dahmi sendiri merasa malu. Lah kamu kayak sama siapa saja, jika Mbak dan Mas Ben bisa bantu akan kami bantulah, kamu tidak perlu sungkan begitu Mbak sudah anggap kamu seperti adik Mbak sendiri dan ayah pun juga akan sedih jika melihat kamu tidak bahagia. Beliau sangat menyayangimu, ucap Nia membuat Dahmi makin merasa berdosa pada keluarga ini. Dulu dia sangat jahat pada Nia tapi tak sekalipun Nia balas kejahatannya bahkan Nia selalu membantu Dahmi ikhlas. Tapi Mbak terlalu banyak membantuku Mbak, aku sendiri bingung bagaimana cara membalasnya nanti. Sudahlah, sekarang fokus pada rumah tangga mula, Mbak akan bantu sebisa Mbak, tidak mengharapkan balasan, jawab Nia. Ya setelah Randy pergi Dahmi langsung menghubungi Nia, dia takut semua yang terjadi bisa mempengaruhi pekerjaan Randy apalagi Bianca yang tidak terima dengan keputusan Randy pasti akan ada saja dramanya. Dahmi meminta pada Nia untuk menyelamatkan pekerjaan Randy dan Om Ben segera menghubungi direktur rumah sakit untuk memastikan pekerjaan Randy baik-baik saja. Dahmi bingung hanya Nia tempatnya mengadu saat ini tapi untungnya Nia sangat baik padanya. Mbak akan minta pada Mas Ben untuk menyelesaikan Bianca itulah, kamu tenang saja kamu tidak sendiri di dunia ini. Ada Mbak. Ayah dan Mas Ben kamu jangan khawatir, ujar Nia membuat Dahmi tenang. Terima kasih Mbak. 1 jam sudah Randy diperiksa di kantor polisi mengenai kasus yang diadukan keluarga Bianca tapi Randy mencoba menghadapinya dengan baik, dia mengikuti semua prosesnya agar semua berjalan lancar. Dahmi yang mendengar sang suami dipanggil oleh pihak kepolisian menjadi ketakutan dia mencoba menghubungi Nia untuk meminta bantuan. Dahmi takut jika terjadi sesuatu pada Randy dan entah bagaimana dengan nasibnya nanti.
Tenang saja nak, mbakmu dan Ben pasti akan menyelesaikannya. Percaya pada merek, ujar ayah Bahtiar mencoba menenangkan Dahmi yang dari tadi menangis sejak Randy pergi. Ya bagaimana jika Mas Randy dipenjara ya? Sekarang semua bisa saja menjadi terbalik. Aku takut ya, aku takut nasib buruk menimpaku, aku Dahmi terus menangis. Sudah tenang saja, percayakan pada Ben dia cukup berpengaruh. Ayah tahu watak Ben akan membantu jika benar-benar orang tersebut butuh bantuan. Dahmi mencoba menenangkan dirinya tapi jika Randy belum pulang Dahmi merasa gelisah. Mama sudah katakan padamu Ren kalau kamu tidak baik tinggal di Jakarta. Ayo ikut mama, ujar Mama Feni yang ikut hadir di kantor polisi saat mendengar Randy akan datang. Ma, tolong hargai keputusanku Ma. Meskipun mama tak menyukai Dahmi tapi dia pilihanku. Kamu ini sadar nggak sih Ren? Kamu itu perjaka menikah dengan janda yang hamil dan bukan anak kamu lagi. Atau jangan-jangan dia selingkuh saat kalian menikah. Ma, harus berapa kali aku jelaskan pada mama Dahmi tidak berselingkuh? Ini semua kemauanku dan aku yang sudah jatuh cinta padanya Ma. Biarkan aku hidup tenang dengan Dahmi, mama tidak dirugikan bukan? Enak saja dia, tidak akan mama biarkan kalian bahagia. Ma, mama sadar tidak dengan ucapan mama. Mama ingin membuat keluargaku menderita sama saja mama menjadi perusak rumah tangga anak mama sendiri dan mama yang menghancurkan semua impianku bersama Erla. Mama hanya tidak suka pada perempuan itu. Tegas Mana Feni. Tidak menyukai Dahmi sama juga dengan mama membenciku, jawab Randy lagi. Sekeras apapun mama mencoba menjatuhkan rumah tanggaku sekeras itu juga aku akan mempertahankannya, lanjut Randy lalu pergi meninggalkan mamanya yang sedang berdiri kesal sendiri. Setelah pemeriksaan Randy langsung pulang dia tidak mau meninggalkan Dahmi sendiri di rumah. Ayah, sapa Randy menyalami punggung tangan sang mertua. Mas, panggil Dahmi lalu memeluk Randy erat. Kenapa sayang? Ada ayah malu. Aku takut mas. Takut apa? Dari tadi istrimu terus menangis Ren, dia takut kamu dipenjara, jawab ayah Bahtiar membuat Randy mengerutkan keningnya tak mengerti. Maksudnya? Tanya Randy, aku takut jika semua itu benar dan kamu. Kamu tidak percaya aku sayang. Bukan begitu mas, aku takut kalau kamu hilaf bukannya manusia itu memiliki banyak kesalahan. Ya sayang tapi bukan berarti kamu bisa menghakimiku begitu, kesal Randy. Maaf mas aku hanya takut, aku benar-benar takut kehilangan kamu, isak Dahmi membuat Randy menjadi merasa bersalah sudah menyudutkan istrinya ini. Alhamdulillah semuanya lancar dan aku tidak terbukti melakukan pelecehan apapun sayang. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya Ren, jadi hanya fitnahan belaka. Tanya ayah Bahtiar. Iya ya doakan aku selalu dalam lindungan Allah ya dan bisa terus menjaga Dahmi dan Ardi, pintar Randy dan diangguki ayah Bahtiar pelan, dia sudah yakin kalau masalah ini akan selesai oleh Ben. Kamu harus cerita nanti mas bagaimana pertanyaan polisi. Iya sayang nanti ya sekarang aku lapar, makan yuk, ajak Randy dan diangguki Dahmi. Jadi bagaimana dengan orang tuanya Ren? Tanya ayah Bahtiar yang juga penasaran dengan ceritanya. Orang tuanya tidak terima ya tapi mereka tidak punya bukti kuat untuk menyeretku penjara. Aku sudah minta Bianca untuk divisum jika memang benar aku sudah menodainya. Tapi mas. Dahmi tak meneruskan ucapannya. Kamu tidak percaya sayang. Aku tidak pernah ngapa-ngapain dengan dia. Bukan begitu, siapa tahu kamu mabuk jadi tidak sadar mas. Aku tidak pernah minum sayang. Tegas Randy membuat Dahmi sedikit lega. Dari tadi dia nangis mikirin kamu Ren, takut kamu dipenjara, ujar ayah Bahtiar membuat Dahmi malu. Sebegitu cintanya kamu sama aku sayang, rayu Randy. Apaan sih mas?
Ayah juga kenapa harus dikasih tahu sih, kesal Dahmi. Apa salahnya kalian kan suami istri, jawab ayah Bahtiar membuat Dahmi tersenyum malu. Oh ya sayang tadi pihak rumah sakit telpon besok Ardi sudah bisa pulang. Yang benar mas. Ujar Dahmi antusias. Iya besok kita jemput ya, alhamdulillah perkembangannya sudah semakin baik. Lah jika masa nifasmu sudah berakhir kalian harus nikah ulang, agar ayah tidak merasa berdosa. Ingat ayah Bahtiar dan diangguki Randy setuju dia juga berpikir seperti itu karena dia ingin segala sesuatu yang dijalaninya dan Dahmi menjadi berkah. Nanti ayah yang cari penghulunya, untuk wali diberikan pada hakim saja, setelah itu kamu urus semuanya Ren ke Kua agar pernikahan kalian sah dan anak kalian aman statusnya, lanjut ayah Bahtiar lagi. Terima kasih ya. Ayah selaku orang tua Dahmi hanya bisa mengingatkan saja untuk selebihnya itu terserah kalian mau menyikapi dengan baik atau tidak. Saya pribadi berterima kasih pada ayah dan Mbak Nia serta Mas Ben tanpa kalian saya tidak tahu bagaimana nasib saya dan Dahmi ke depannya. Mas jika kamu tidak terbukti bersalah tuntut saja keluarga Bianca itu mas. Sudah aku pikirkan sayang. Aku sudah memasukkan laporan juga karena jika didiamkan Bianca semakin menjadi-jadi. Aku sudah katakan kalau kami tidak pernah melakukan hal yang senonoh tapi papanya kekeh meminta pertanggungjawaban padahal aku sudah jelaskan kalau aku memiliki istri dan anak. Ya ayah rasa itu hal yang patut kamu lakukan agar memberikan efek jera, ujar ayah Bahtiar dan diangguki Randy. Ya Randy sengaja melaporkan keluar Bianca balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Image-nya sebagai dokter yang baik bisa tercoreng padahal selama ini dia cukup disegani di rumah sakit. Bagaimana ini ma? Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti apa ini, ucap Bianca cemas. Dia takut jika dia ataupun keluarganya masuk penjara hanya karena hal ini. Kamu sih pakai bicara bohong Bi. Aku mencintai Randy ma, aku pikir dengan kami berpacaran semua orang percaya tapi nyatanya begini ma, ayolah ma bantu aku, mohon Bianca. Mama tidak bisa membantumu Bi, temui Randy minta maaf padanya dan katakan kalau kita tidak akan mempersulit dia, cari jalan damai saja. Lalu aku ma, tanya Bianca. Ya menikah dengan pilihan papamu. Ma, aku tidak menyukainya. Penjara atau menikah dengan pilihan Papa Bi, Mama sudah tidak bisa lagi membantumu, tegas Mama Bianca membuat Bianca berdecak kesal. Bersambung.